Halo pemirsa, selamat pagi. Pasangan pria dan wanita berseragam pegawai negeri sipil kepergok warga berbuat mesum di dalam mobil di kawasan wisata Bintan, Kepulauan Riau. Saya Rigita Verlina. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. Pemirsa, pasangan suami istri terjebak kobaran api yang membakar rumah mereka di Jalan Girilaya, Surabaya, Jawa Timur. Sang istri yang menderita penyakit stroke tak bisa menyelamatkan diri, sementara suaminya selamat. Kobaran api terus membesar melalap habis rumah di Jalan Girilaya, Surabaya, Jawa Timur. Api pertama muncul dari salah satu kamar di rumah tersebut. Warga pun berupaya menyelamatkan pasangan suami istri yang terjebak di dalam rumah. Setelah menyebol pintu rumah, Taufik pemilik rumah berhasil dievakuasi warga. Namun istrinya masih terjebak kobaran api dalam kamar. Wanita 65 tahun tersebut menderita penyakit stroke hingga sulit menyelamatkan diri. Naas, saat api berhasil dipadamkan, korban ditemukan tak bernyawa. Masih orang stroke. Sempat ada ledakan apa seperti apa, Pak? Kalau ledakan biasanya dari plafon. Plafon. Jasad korban dibawa ke RSUD Dr. Sutomo untuk diotopsi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong melaporkan. Pasangan suami istri komplotan pencuri handphone di Kepung warga tertangkap beraksi di rumah kos. Ironis saat beraksi seorang wanita rekan pasutri ini membawa anak kecil untuk mengelabui korban. Warga emosi mengepung 3 pelaku pencuri HP dari rumah kos di Jalan Angkasa Makassar, Sulawesi Selatan. 2 pelaku adalah pasangan suami istri, sementara rekan pelaku lainnya beraksi sambil menggendong bocah perempuan. Ketiganya memiliki peran masing-masing. 2 berjaga di depan rumah, sementara 1 wanita masuk ke dalam rumah kos dan menggasak 2 HP yang tergeletak di atas kulkas. Aksi ketiganya gagal karena kepergok pemilik rumah. Meski mencoba kabur menggunakan bentor, teriakan korban telah mengundang perhatian warga yang kemudian mengepung ketiganya. Bahkan pelaku pria nyaris babak belur dihajar massa. Yang saya tahu yang masuk yang cewek tadi satu. Perempuan yang masuk ya? Masuk. Saya tahu kalau yang situ ada komplotannya atau bagaimana saya tahu, Mas. Dia mau ambil apa, Bu? Handphone 2 2. HP diamankan sebagai barang bukti. Ketiga pelaku beserta 1 bocah perempuan dibawa ke Polres Panakukang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win melaporkan. Ya pemirsa, emak-emak dilibatkan dalam sindikat narkoba. Emak-emak ditangkap saat menyelundupkan ganja, pelaku mendapat untung Rp500.000 per 1 kilogram ganja. Ironis untuk memuluskan aksinya, pelaku menggendong anak balita. Wanita yang sedang menggendong anak balita ini tak berkutik, dipaksa turun dari angkutan umum yang ditumpanginya saat melintasi di Jalan Lintas Timur Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pemeriksaan dilakukan setelah polisi mendapat laporan adanya penyelundupan ganja kering. Betapa mengejutkan, dari tas wanita berinisial J ini ditemukan 18 bal ganja kering yang akan dibawa ke Pasaman Barat, Sumatera Barat. Mana lagi? Supirnya mana tadi supirnya? Meski J sempat menyangkal, pemeriksaan diteruskan hingga polisi menemukan 1 tas lainnya yang juga berisi ganja kering. Dari penangkapan ini, polisi melakukan pengembangan dan menciduk ibu rumah tangga lainnya LR yang juga menyimpan 3 kg ganja kering siap edar. Kedua emak-emak ini berada di satu jaringan narkoba. Mereka memperoleh ganja kering asal Panjembungan Timur. Untuk 1 kg ganja, para kurir meraup keuntungan Rp500.000. Lalu kita tangkap di Lintas Timur, di dekat loket naik mobil.
mobil Aik Mais. Di sana yang bersangkutan rencana membawa ganja ke Sumatera Barat. Pelaku telah 2 kali beraksi lantaran terdesak kebutuhan ekonomi. Dari tadi Pak, Itu udah berapa kali kau lakukan? Kan aksi nekat juga. 2 kali Pak. 2 kali? Iya, Jadi Pak. yang ini baru gagal? Yang Iya, pertama Pak. berhasil? Iya Pak, Berapa yang pertama bawa? 3 kilo Pak, Berapa lah kau jual? 800 Pak, Kalau kau ambil harga barang berapa? 350 Pak. Pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika terancam 10 tahun penjara. Dari Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Pemirsa, kerangka diduga seorang wanita ditemukan dalam karung di Komplek Lipi, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Awalnya warga menemukan gigi dan rambut korban. Di sekitar lokasi juga ditemukan beberapa pakaian dalam wanita. Warga Komplek Lipi, Cibinong, Bogor digegerkan dengan temuan kerangka manusia dalam karung. Saat ditemukan, tidak ada identitas korban yang diduga wanita. Sehari-hari, lokasi ini terbilang gelap dan sepi. Warga yang melintas awalnya menemukan gigi dan rambut korban yang diduga wanita. Setelah ditelusuri, kembali ditemukan bagian tubuh yang lainnya namun sudah berbentuk rangka. Tiga titik kayaknya. Pertama kan kepala. Terus warga penasaran apa-apa ini dicolek pakai kayu. Ketemu gigi. Selang nggak lama, berapa menit kemudian, karung itu. Polisi yang mendatangi lokasi menemukan beberapa pakaian dalam wanita seperti bra dan celana dalam. Guna penyelidikan, temuan kerangka manusia dalam karung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Korak manusia dan potongan badan, namun sudah tidak ada identitas. Kita tidak mengenali sama sekali ini mayat siapa. Hasil otopsi Rumah Sakit Polri Kramat Jati bisa mengidentifikasi identitas korban. Laporan orang hilang juga menjadi rujukan polisi untuk mengungkap kasus ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Ya pemirsa, kerangka diduga seorang wanita yang ditemukan di Komplek Lipi, Cibinong, Bogor masih diidentifikasi tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Warga yang kehilangan anggota keluarganya diimbau melapor ke polisi. Tugas forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur masih melakukan identifikasi kerangka manusia yang ditemukan di Komplek Lipi, Cibinong, Bogor. Proses pencocokan DNA masih menunggu data pembanding. Di dekat lokasi temuan kerangka ditemukan beberapa pakaian dalam wanita. Polisi menghimbau warga yang kehilangan anggota keluarganya untuk melapor ke kantor polisi terdekat. Pemirsa, gara-gara kartu keluarga, seorang anggota Brimob Polda Sumatera Utara mengamuk di rumah orang tuanya. Pelaku membakar sejumlah barang dan merusak beberapa bagian rumah. Pintu sebuah rumah di Desa Ganepo, Tanjung Garbus, Deli Serdang ini dirusak seorang anggota Brimob Polda Sumatera Utara yang juga anak pemilik rumah. Sejumlah barang di dalam rumah juga dibakar pelaku. Warga mendatangi rumah korban setelah melihat kepulan asap dan pelaku marah-marah. Warga setempat hanya mengetahui pelaku marah setelah meminjam kartu keluarga untuk mendaftarkan nomor handphone baru, namun data tidak sesuai. Itu yang Brimob itu tinggal di sini enggak? Ya Brimob itu tinggal di sini ya? Sekarang itu rumah tangga. Udah berumah tangga. Udah nggak tugas lagi. Oh, Hah? Nggak bertugas lagi. masih ya? Masih apa nih? Tangkanya apa? Kasus pengerusakan rumah oleh anggota Brimob ini ditangani Polsek Lubuk Pakam. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Rizky Fauzan, iNews melaporkan. Pemirsa, kenakan baju yang aman dan nyaman saat menaiki sepeda motor. Seorang ibu terjatuh dari motor karena pakaian panjang yang dikenakannya terlilit rantai motor. Korban histeris saat warga membantu melepaskan pakaiannya dari rantai motor. Kita mau pegat Yona.
Menggunakan gunting, warga mencoba melepaskan pakaian panjang wanita ini yang tersangkut di rantai motor di Jalan Raya Desa Salam Jaya, Subang. Wanita berusia 65 tahun ini terus menangis kesakitan karena kakinya terluka akibat jatuh dari sepeda motor. Naas, kecelakaan terjadi karena baju panjang yang dikenakannya terlilit rantai sepeda motor. Saat itu korban menaiki ojek untuk berbelanja ke pasar. Tiba-tiba pakaiannya yang panjang dan menjuntai di sisi motor justru terlilit rantai ban sepeda motor hingga membuat korban terjatuh. Bajunya panjang masuk kena rantai jadi Oh, itu baju dasarnya iya bajunya panjang masuk kena rantai nggak coba tuh diguntingan ya. Korban dilarikan ke puskesmas terdekat. Kasus ini mengingatkan kita untuk berhati-hati serta mengenakan pakaian yang aman dan nyaman saat menaiki sepeda motor. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. 2 hari hilang usai ikut pengajian, seorang wanita guru ngaji ditemukan tewas tanpa busana. Jasad korban ditemukan dalam sumur tertutup beton. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Serkap.